Lampu tiba-tiba padam saat aku sendirian di rumah. Sebelum lanjut, subscribe, like, komen, dan share agar kisah horor ini terus berlanjut. Dalam gelap, aku sadar ada bayangan tinggi berdiri persis di belakangku. Sangat dekat. Aku tidak berani menoleh, tapi hawa dingin di tengkukku semakin berat. Bayangan itu menjulang tidak wajar. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit, membuatku yakin ini bukan manusia. Saat mataku mulai terbiasa dengan gelap, aku melihat bentuk jas hitam memanjang. Tidak ada wajah, hanya kehampaan. Namun aku merasa ia sedang menatapku dengan penuh niat buruk. Aku mencoba bergerak, tetapi kakiku gemetar. Bayangan itu tidak menyentuhku, hanya berdiri diam, seolah menunggu saat aku berani menoleh atau berteriak memecah kesunyian. Suara listrik berderak kecil terdengar, namun lampu tak kunjung menyala. Di dinding, bayangannya memanjang lebih panjang dari tubuh asliku, seakan ingin menelanku. Aku menahan napas ketika mendengar suara kain bergesek perlahan. Sosok tinggi itu bergerak tanpa langkah, membuatku sadar bahwa jarak di antara kami semakin menyempit. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu jika aku menoleh, aku mungkin tak akan pernah sama lagi. Namun rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutku. Dalam sepersekian detik, aku melihat pantulan di kaca lemari. Sosok itu berdiri tepat di belakangku, jauh lebih tinggi, lengannya panjang, dan kepalanya miring ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti ditelan gelap. Sosok itu tidak bergerak agresif, justru diam, seperti sedang menikmati ketakutanku yang semakin memuncak. Saat lampu tiba-tiba menyala kembali, bayangan itu menghilang. Namun bekas jejak gelap di dinding tetap ada, seolah menandakan bahwa ia belum benar-benar pergi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi akibat gelap dan ketakutan. Namun saat aku menyentuh dinding, noda hitam itu terasa dingin dan lembab, seperti baru saja disentuh sesuatu yang hidup. Malam itu, aku tidak berani tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tinggi itu muncul lagi dalam pikiranku. Berdiri diam tanpa suara, seolah menunggu lampu kembali padam. Sekitar pukul 2 pagi, listrik kembali mati. Jantungku langsung berdegup keras. Aku belum sempat bergerak ketika hawa berat memenuhi ruangan, tanda bahwa ia telah kembali. Kali ini aku merasakan tekanan di udara, seperti ada beban besar di belakangku. Nafasku sesak, bukan karena bau, tetapi karena rasa diawasi yang sangat intens. Aku memberanikan diri menoleh sedikit ke samping. Tidak ada wajah, hanya kegelapan di bawah tudung kepalanya. Namun aku yakin ia tahu aku sedang melihatnya. Tanganku bergetar saat mencoba meraih ponsel. Layar menyala, dan di sana aku melihat bayangannya lebih jelas. Berdiri terlalu dekat, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Saat aku berkedip, bayangan itu seolah bergeser tanpa bergerak. Jarak kami semakin dekat, membuat lututku lemas, dan pikiranku dipenuhi rasa pasrah. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok itu tidak muncul saat aku takut, melainkan saat aku merasa sendirian dan lemah. Seolah ia memilih waktunya sendiri. Suara halus seperti bisikan terdengar, bukan di telingaku, tapi di kepalaku. Ia tidak memanggil namaku, namun menyuruhku untuk tidak menyalakan lampu lagi. Saat aku jatuh terduduk, lampu tiba-tiba menyala. Bayangan itu menghilang, tetapi rasa dingin dan tekanan di ruangan masih tertinggal, menandakan ia belum selesai denganku. Setelah lampu menyala, aku duduk terpaku cukup lama. Aku sadar
Satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri, bayangan itu selalu muncul di posisi yang sama, tepat di belakangku. Aku mencoba tidur dengan lampu tetap menyala. Namun, bayangan di dinding justru tampak memanjang. Seolah ada sesuatu yang berdiri di luar jangkauan cahaya. Menjelang subuh, lampu berkedip pelan. Jantungku langsung melompat. Aku tahu, gangguan kecil itu adalah pertanda ia sedang mendekat lagi. Saat gelap menyelimuti ruangan sepersekian detik, aku melihat siluetnya semakin jelas. Tubuhnya tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Seperti patung yang menunggu waktu. Aku berteriak memanggil siapapun. Tapi suaraku terasa tertelan ruangan. Sosok itu tidak menutup mulutku. Namun kehadirannya membuat suaraku tidak berarti. Aku menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Ia tidak pernah menyentuhku, namun selalu membuatku yakin bahwa satu sentuhan saja akan mengakhiri segalanya. Dalam kepanikan, aku berlari ke kamar mandi. Saat bercermin, pantulan di belakangku menunjukkan bayangan yang sama, berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Aku menutup mata dan menghitung detik. Ketika membukanya lagi, bayangan itu tidak hilang. Ia justru tampak condong, seperti memperhatikan reaksiku. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah bayangan itu memang makhluk dari luar atau sesuatu yang tumbuh dari rasa takutku sendiri selama ini. Saat fajar hampir tiba, aku merasa sedikit tenang. Namun perasaan itu hancur ketika aku menyadari ketenangan justru adalah saat ia paling kuat muncul. Aku mulai mencatat setiap kejadian, berharap menemukan pola. Namun setiap kali aku menulis, lampu selalu meredup perlahan. Seakan ia tidak suka keberadaannya didokumentasikan. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara. Aku bertanya siapa dia dan apa yang diinginkannya. Tidak ada jawaban, tapi udara terasa lebih berat menekan dadaku. Bayangan itu kini muncul bahkan saat aku menyalakan semua lampu. Ia tidak lagi bergantung pada gelap, seolah keberadaannya sudah menyatu dengan ruang ini. Aku menghubungi teman, namun setiap kali menyebutkan bayangan tinggi itu, sambungan selalu terputus. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin kisah ini keluar. Aku mulai menyadari bayangan itu tidak bergerak karena tidak perlu. Ketakutanku sendiri yang mendekatkannya sedikit demi sedikit. Pada suatu malam, aku melihat bayangan itu muncul sebelum lampu padam. Saat itulah aku sadar ia bukan akibat gelap, melainkan penyebabnya. Aku mencoba tidur sambil memunggungi dinding. Namun perasaan dia berdiri di belakangku tetap ada. Meski ruang kosong membentang di hadapanku. Aku membaca tentang makhluk tinggi yang muncul dari rasa takut kolektif. Semakin dikenal, semakin kuat. Dan aku sadar, aku telah memberinya bentuk. Ketika aku berhenti panik, bayangan itu tampak memudar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak setegap sebelumnya, seperti kehilangan kendali. Aku mengerti akhirnya. Bayangan itu tumbuh dari ketakutanku sendiri. Selama aku berani menatapnya tanpa rasa takut, ia tidak bisa berdiri di belakangku lagi. Malam itu aku menunggu lampu padam tanpa melarikan diri. Jantungku berdebar, namun aku memilih berdiri diam. Untuk pertama kalinya, bayangan itu ragu mendekat. Saat gelap menyelimuti ruangan, aku merasakan kehadirannya lagi. Namun kali ini, aku tidak berteriak. Aku berdiri tegak, membiarkan rasa takut lewat. Bayangan tinggi itu muncul, tapi tidak lagi menjulang. Bentuknya bergetar, seolah kehilangan kekuatan yang selama ini ia dapatkan dariku. Aku menyadari makhluk itu tidak pernah benar-benar menyentuhku. Yang melukai
hanyalah pikiranku sendiri yang terus membayangkan hal terburuk. Lampu kembali menyala perlahan. Bayangan itu memudar seperti asap, meninggalkan ruangan yang sama. Namun aku bukan orang yang sama. Sejak malam itu, mati lampu tidak lagi membuatku lumpuh. Aku belajar bahwa keberanian bukan mengusir rasa takut, tapi berdiri bersamanya. Aku masih tinggal di rumah ini. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah, namun ingatannya tetap ada. Sebagai peringatan yang tak terlihat, beberapa ketakutan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh di dalam kepala, diberi makan oleh kecemasan dan kesunyian. Jika suatu malam kamu merasa ada yang berdiri di belakangmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu makhluk asing atau ketakutanmu sendiri? Karena terkadang yang paling menakutkan bukan sosok di balik gelap, melainkan bayangan yang kita ciptakan sendiri saat lampu padam.